Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini Ibu ambil ketika jalan-jalan pagi, berangkat subuh dari rumah, sekalian mengantarkan, maksudnya menemani Pak Su untuk mengambil informasi tentang ini ya, tower Mitakom. Jadi ada tugas tiap bulan itu untuk mencari data satu tower Telkom di dekat rumah, dan itu harus sebelumnya berjalan dulu 10 km. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kesehatan untuk mendampingi. Nah, sambil melihat daerah mana saja yang kami kelilingi menuju tower itu, Ibu akan sedikit sharing tentang kaidah menjaga kesehatan badan dalam pandangan klasik Indonesia Medicine ya teman-teman. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa kaidah menjaga diri dari penyebab penyakit badan ada 3. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, menjaga diri dari perkara yang menyakitkan badan. Yang ketiga, mengosongkan materi-materi yang rusak. Kita bahas dari yang pertama ya teman-teman, yakni menjaga kesehatan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat puasa. Ini terhimpun dalam surat Al-Baqarah ayat 184, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan bagi orang sakit dan musafir untuk berbuka puasa, untuk tujuannya menjaga kesehatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi orang yang sakit untuk berbuka puasa karena uzur sakitnya, dan memberikan keringanan bagi musafir untuk menjaga kesehatan dan kekuatannya, agar puasa dalam perjalanan tidak menghilangkan kekuatan dan kesehatannya. Karena adanya pertemuan 2 kegiatan puasa dan melakukan perjalanan, jadi dibolehkan berbuka puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit karena uzur sakitnya, dan bagi orang yang sedang dalam perjalanan demi menjaga kesehatan dan kekuatannya, agar kesehatan dan kekuatannya tidak dihabiskan oleh puasa dalam perjalanannya karena berkumpulnya gerakan berat, dan akibat yang pasti ditimbulkannya berupa habisnya kalori ketika puasa. Nah, habisnya kalori ini tidak disuplai dengan makanan, sehingga kekuatan tubuhnya melemah saat safar itu kan. Karena itu, orang yang sedang dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa demi menjaga kesehatan dan kekuatannya dari sesuatu yang melemahkannya. 2 kegiatan yang dimaksud adalah puasa dan melakukan perjalanan, dan keduanya membutuhkan masukan. Baik ketika seseorang sakit, maka dia membutuhkan makanan atau obat yang dikonsumsinya
untuk mengusir sesuatu yang berbahaya. Sedangkan perjalanan membutuhkan tercukupinya energi, baik itu energi vital dan darah. Sementara tercukupinya energi itu dan darah dengan harusnya kita makan dan minum di saat perjalanan tersebut. Nah, ini Ibu mampir ke warung soto sebentar karena energi sudah terkuras, kalori mulai berkurang, jadi perlu masukan juga. Ini sudah setengah perjalanan lebih ya, berapa kilometer ya kalau nggak salah, ini udah 8 kilometer, tinggal 2 kilometer lagi. Nah, pulangnya kita bawa makanan. Nah, kita udah ketemu nih tower yang bakal kita laporkan. Nah, di sini deh Ibu nemenin Pak Su di sini. Lanjut ke kaidah yang kedua ya teman-teman, yaitu menjaga diri dari segala yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 43, yaitu artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala ternyata membolehkan orang yang sakit beralih dari penggunaan air diganti dengan tanah atau debu untuk bersuci sebagai antisipasi agar tidak menambah sakit. Nah, hal ini mengisyaratkan agar kita selalu mengantisipasi segala yang mengakibatkan sakit, baik dari dalam diri sendiri ataupun dari luar diri. Mohon maaf, video yang Ibu ambil random, ini video saat waktu di Garut. Lanjut kita ke yang ketiga, yaitu mengosongkan materi-materi yang rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196, jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Nah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang yang sakit atau orang yang terdapat penyakit di kepalanya, baik berupa kutu, gatal-gatal atau yang lainnya, untuk membotaki kepalanya pada saat ihram, waktu zaman Rasulullah pada saat ihram, guna menghilangkan materi-materi dan sumber-sumber penyakit yang tersimpan di dalamnya. Dengan membotaki kepalanya, maka sumber yang tersimpan itu pun hilang dan keluar dari kepala. Hal itu bisa jadi berupa darah dan bisa yang lainnya, akan menjadi sumber penyakit apabila dibiarkan. Bagi orang yang sakit atau ada gangguan di kepalanya berupa kutu, gatal, dan lain sebagainya, Allah membolehkan mencukur rambutnya dalam keadaan ihram tadi, dalam rangka membersihkan kepala dari uap-uap yang buruk yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut karena berkumpul di bawah rambut itu. Nah, apabila ia mencukurnya, maka pori-porinya itu akan terbuka dan uap-uap tersebut keluar darinya. Dari pembersihan ini, dia analogikan segala kebersihan yang jika tidak dilakukan akan menimbulkan penyakit pada badan. Nah, ada 10 perkara yang apabila dibiarkan tertahan di dalam tubuh, maka akan membahayakan tubuh dan menimbulkan penyakit. Yang pertama, darah yang bergejolak atau apabila sudah bergejolak.
Darah ini merupakan materi yang mempertahankan kehidupan agar tetap berlangsung normal dalam bentuk dan sifatnya untuk memelihara kondisi tubuh supaya sehat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari Ibu ya. Nanti ada video lanjutannya dari ke 10 perkara yang apabila dibiarkan tertahan di dalam tubuh tadi. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum.